Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Amalia Horenisa, mahasiswa semester 5 Prodi D3 Perawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan kesehatan mengenai HIV/AIDS. Nanti mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit beserta diskusi. Sebelum saya membahas mengenai penyuluhan kesehatan, di sini ada yang udah pernah dengar kata HIV/AIDS nggak? Pernah. Ya, mungkin nanti kita bahas satu-satu mengenai apa itu HIV/AIDS, kemudian nanti tanda dan gejalanya bagaimana, penularannya bagaimana, kemudian HIV menuju AIDS itu prosesnya gimana, dan nanti kita juga bahas bagaimana cara pengobatan ataupun pencegahan dari HIV/AIDS. Sebelum kita membahas HIV/AIDS, kan kalian kan usianya berarti hampir 17 ya, 16. Fase-fase remaja lah ya. Nah, fase remaja itu kan otomatis kalian itu udah pubertas dan otomatis kayak gairah seksualnya juga pastinya meningkat kayak gitu loh. Kalian juga pastinya juga dari fase remaja ini kan mengalami kayak perubahan dari fisik, emosi ataupun kayak sosialnya kayak gitu. Nah, di fase remaja ini tentunya kan akan ditemui berbagai macam masalah kesehatan kayak gitu loh. Salah satunya yang berhubungan dengan reproduksi kayak gitu. Nah, salah satunya itu penyakitnya HIV/AIDS. Nah, apalagi di zaman yang sekarang ini tentunya udah banyak kasus remaja yang melakukan seks gitu sebelum waktunya kayak gitu loh, sebelum menikah udah melaksanakan seks. Nah, itu tentunya hal itu menyebabkan sangat tinggi penyebab HIV/AIDS itu sendiri. Ya, mungkin nanti buat mempermudah saya bagikan leaflet biar kalian bisa membaca juga. Sebelum saya bahas HIV/AIDS itu apa, aku nanya coba, maksudnya katanya kan udah pernah dengar gitu, HIV/AIDS itu apa gitu. Coba sok dengan setahu kamu HIV/AIDS itu penyakitnya kayak gimana? Setahu saya HIV/AIDS itu penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks yang maksudnya pasangannya itu berbeda-beda. Oh iya, ya benar sih. Jadi kita bahas ya, yang pertama pengertian HIV/AIDS. Sebelumnya HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus gitu. Yang merupakan suatu virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita tuh menurun kayak gitu. Nah, buat AIDS-nya itu sendiri merupakan sekumpulan tanda dan gejala yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh atau disebabkan oleh virus HIV itu sendiri. Jadi sebelum ke AIDS kita tuh pasti akan mengalami HIV itu loh. Jadi baru HIV nanti baru AIDS gitu. Terus yang selanjutnya perjalanan HIV menuju AIDS. Yang pertama itu periode jendela. Biasanya itu berkisar antara 1 sampai 3 bulan kayak gitu. Terus yang kedua itu HIV positif. Nah, ketika udah mengalami HIV positif itu rentannya itu antara 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Lama sih sebenarnya untuk gejala HIV itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu gejala mulai muncul tuh lebih dari 1 bulan. Nah, setelah itu karena udah kan virusnya udah semakin parah, akhirnya itu muncul kayak gitu AIDS gitu. Terus yang selanjutnya itu tanda dan gejalanya. Tanda gejalanya itu kelelahan lah. Kelelahan di situ maksudnya kan kita biasanya mengalami kelelahan kalau misalkan beraktivitas terlalu banyak, kita beraktivitas yang berat-berat gitu kan. Itu kelelahan itu hal yang wajar. Tapi kalau penderita HIV itu biasanya nggak ngapa-ngapain itu lelah kayak gitu loh. Tubuh tuh kayak merasa lelah, lemas kayak gitu. Terus yang kedua itu dia sering mengalami sari awan. Yang ketiga sakit kepala, yang keempat itu ada radang tenggorokan, yang kelima itu hilang nafsu makan, yang ketujuh itu ruam, dan yang terakhir itu pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, yang selanjutnya itu ada penularan HIV. Nah, penularan HIV ini sebenarnya itu diakibatkan oleh transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi HIV gitu, yang kayak udah di dalam tubuhnya tuh udah terinfeksi HIV positif kayak gitu. Terus yang kedua itu bertemunya cairan sperma atau vagina
yang mengandung virus HIV masuk ke dalam alat kelamin. Misalkan si laki-lakinya nih positif HIV nih, tiba-tiba terus melakukan hubungan sama perempuan yang sebenarnya dia nggak positif. Nah, jadi yang perempuan ini beresiko loh kena positif HIV juga kayak gitu. Terus yang ketiga itu air susu ibu yang positif HIV. Jadi untuk ibu yang positif HIV, ketika dia mempunyai anak itu mengandung terus kan melahirkan, itu anaknya tuh 50% beresiko kena HIV juga. Terus faktor resikonya itu penggunaan alat suntik secara bergantian, dan yang kedua kegiatan seks beresiko. Terus yang terakhir itu ada pencegahannya. Nah, pencegahannya di sini tuh ada abstinensia atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Maksudnya ini perlu digarisbawahi karena emang ini penting banget kan. Maksudnya di fase remaja ini kan tentunya kayak wajar lah mungkin suka sama lawan jenis kayak gitu. Tapi kita sebagai maksudnya remaja yang bagus gitu, baik itu kan kita harus tentunya harus bisa membentengi diri kita gitu loh, buat biar gak itulah melakukan seks sebelum menikah kayak gitu. Terus yang kedua itu be faithful atau setia terhadap satu pasangan. Jadi nggak bisa ya kita maksudnya gonta-ganti pasangan terus melakukan seks secara bebas gitu. Terus yang ketiga itu ada don't drug atau hindari narkoba dan penggunaan jarum suntik secara bergantian gitu. Terus yang terakhir itu education. Nah, kita kan juga di zaman sekarang tuh udah dikasih fasilitas ya, gampang, ada internet kayak gitu loh, ada HP yang udah canggih gitu, maksudnya digunakan sebaik mungkin itu dengan bijak buat mencari informasi, buat meningkatkan pengetahuan kita kayak gitu. Ya udah itu sih mungkin. Terus kalau misalkan pengobatan itu ada namanya ARV. Kalau ARV itu kayak cairan antiretroviral gitu loh. Cairan itu tuh sebenarnya nggak bisa mematikan virus sih, cuma kayak memperlambat gitu loh, memperlambat virus itu kayak makin ganas gitu. Ya itu sih mungkin untuk yang tentang HIV/AIDS, cukup itu sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti ya saya akan tanya ya, maksudnya evaluasi ke kalian loh, seberapa paham pengetahuan kalian ini tentang HIV/AIDS ini. Coba ya, tadi kan udah dijelasin tuh penularan HIV itu apa aja gitu. Coba sebutkan penularan HIV. Penularan HIV: 1. Transfusi dan transplantasi organ tubuh yang terkontaminasi HIV. Terus 2. Bertemunya cairan sperma atau vagina yang mengandung virus HIV masuk ke dalam alat kelamin. Yang ketiga, air susu ibu yang positif HIV. Ya, bisa itu ya. Saya akan menanyakan ke Idris tentang pencegahan HIV/AIDS. Untuk pencegahan HIV/AIDS, yang pertama ada abstinensia, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan yang kedua be faithful, yaitu setia terhadap satu pasangan atau tidak gonta-ganti lah ya. Yang ketiga itu don't drug, yaitu hindari narkoba dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Yang keempat education, yaitu perbanyak membaca dan mencari informasi tentang HIV/AIDS yang benar supaya tidak terkena. Yang terakhir ya, aku terakhir nanya. Coba nanya ke Astrid. Yang terakhir ya, apa itu HIV/AIDS? Ini gampang banget sih. Satu jelasin. HIV/AIDS adalah imunodefisiensi virus, merupakan suatu virus yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. AIDS merupakan sekumpulan tanda dan gejala yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Oh ya. Ya, mungkin udah cukup jelas ya tentang HIV/AIDS ini, dan tentunya kita udah paham dan mencoba untuk menghindari perilaku yang dapat menyebabkan HIV/AIDS itu sendiri. Dan mungkin cukup sekian pendidikan kesehatan tentang
HIV/AIDS pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.